meminta pimpinan Tuhan sehingga kita mengerti memahami firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk bulan yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Kami memasuki bulan yang kedua di tahun 2026 ini. 1 bulan sudah kami lalui dan kami tahu pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan 1 bulan lagi Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan pasti akan menyertai kami. Biarlah kiranya Tuhan di bulan pertama ini di mana kami dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan menguatkan kami, Tuhan meneguhkan kami. Sehingga kami dapat berjalan di dalam anugerah-Mu itu Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Menolong kami untuk dapat mengerti kehendak daripada Tuhan itu sendiri. Dan biarlah Roh Kudus bekerja di antara kami. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan seperti pedang yang bermata dua. Yang tidak hanya berbicara kepada kami yang mendengarkan, tetapi kami hamba-Mu yang menyampaikan juga Tuhan berkati. Sehingga tidak ada dari kami yang pulang Tuhan tidak membawa berkat dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu membelah kedalaman hati kami, membelah jiwa kami, memperlihatkan apa yang perlu kami koreksi. Apa yang perlu kami taati dari kebenaran-Mu. Tuhan berikan hati kepada kami, hati yang taat. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Saya bersyukur karena hari ini saudara kita memasuki bulan yang kedua saudara ya di tahun 2026 ini. Saudara, saya berdoa biarlah kita semua semangat. Semangat memasuki bulan yang baru, tetap menjalani dengan penuh harap daripada Tuhan. Dan saudara, kalau kita diberkati, ingat ada Tuhan yang memberkati kita, bukan? Ada tangan Tuhan yang murah hati itu memberkati kita. Tetapi kalau kita dalam keadaan yang sulit, saudara, ingat ada Tuhan yang bersama dengan kita. Amin. Tuhan tidak tinggalkan kita. Saudara, bulan Februari itu biasanya dikenal dengan bulan apa? Bulan kasih ya, makanya saudara yang pakai pink, udah pakai merah begitu saudara ya. Nah saudara, sebab itu tema sepanjang bulan ini itu kita utamakan, kita akan membahas berkaitan dengan kasih. Di bulan Januari kita sudah membahas bagaimana kita seharusnya sebagai umat Tuhan, sebagai murid Tuhan, itu kemudian mengatur hidup kita, menjalani hidup kita dengan baik. Bagaimana kita tidak hanya berdoa, tapi kita membuat rencana, kita jalankan strategi, planning yang kita buat saudara. Dan di bulan ini kita kembali merenungkan tentang doktrin yang Allah ingin ajarkan berkaitan dengan kasih saudara. Saudara bisa lihat di layar, ini 4 tema yang kita sudah susun bersama-sama untuk kita pelajari. Dan berharap biarlah kiranya tema ini menolong kita untuk mengasihi orang yang sulit atau mungkin dalam situasi yang sulit. Sehingga kemudian orang dapat melihat bahwa memang orang percaya itu memiliki kualitas hidup yang lebih baik daripada yang lain. Bukan karena kekuatan kita, tapi daripada kekuatan yang daripada Kristus yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin saudara. Dan hari ini saudara, bagian saya untuk menjelaskan tema Love That Endures atau kasih yang bertahan. Dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 saudara. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saya akan baca ayat ke-4, saudara akan baca ayat yang ke-5. Saudara, saya undang semua kita bangkit berdiri untuk menghargai firman Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan ayat yang ke-4. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Silakan duduk saudara. Saudara, saya ingin mulai khotbah ini dengan sebuah pantun saudara ya. Dan karena pantun ini sangat populer, saya tahu saudara sebagian besar saudara pasti hafal lah ya. Sehingga saya akan bacakan bagian
Kalimat pertama nanti saudara lanjutkan kalimat yang kedua, nanti saya kalimat ketiga, saudara kalimat yang keempat saudara ya. Ini tentang cinta, tentang kasih saudara ya. Dari mana datangnya lintah? Dari mana datangnya cinta? Luar biasa ya. Saudara, kapan terakhir kali saudara hafal pantun ini? Waktu SD? Dari SD kita sudah diajarin tentang cinta begitu ya. Tapi saudara, pernahkah saudara berpikir kenapa dalam pantun ini cinta itu disandingkan dengan lintah? Nempel katanya di sebelah sana. Karena sama seperti lintah, kalau udah cinta, nempel. Apa lagi? Cinta itu licin seperti lintah begitu ya. Sulit dipegang, sulit dikendalikan. Bisa jadi begitu saudara. Tapi saudara, ada satu hal dari sifat lintah atau ciri khas lintah yang perlu kita perhatikan saudara. Kalau lintah itu sudah nempel, apa yang terjadi? Dia menghisap dan mengambil darah korbannya demi kelangsungan hidupnya sendiri. Saudara bayangkan kalau cinta saudara seperti lintah. Saudara yang duduk sama suami istri, coba tanya, cinta gua kayak lintah enggak? Iya. Dihisap terus, diambil terus, hanya untuk demi kepentingan sendiri. Saudara, ini sifat dari lintah. Coba evaluasi selama ini dalam relasi pertemanan kita, apakah kita itu seperti lintah yang kedekatan kita dengan teman ternyata hanya demi kepentingan diri kita sendiri. Kita mengambil sesuatu, kita terus mengambil tanpa mungkin kita memberi. Saudara, dunia tanpa sadar, tanpa kita sadari seringkali mengajarkan kasih yang seperti lintah. Kasih yang seperti lintah itu adalah sebuah relasi yang hanya bertahan selama kita mendapatkan keuntungan dari orang lain. Kalau kemudian kita sudah tidak memberikan keuntungan untuk kita, apalagi? Ya udah kita lepas. Saudara, itu kalau kasih kita seperti lintah. Ya. Saya belum pernah ditempelin sama lintah saudara. Ada yang pernah? Katanya kalau saudara naik gunung, hiking, lembab-lembab ke daerah yang tertentu mungkin akan ada lintah yang nempel di kaki saudara. Tapi kalau saya tidak salah, kalau dia kenyang pasti dia lepas, betul? Ya. Nah saudara, apakah kasih kita, pertemanan, relasi kita itu seperti ini saudara? Dan apakah itu yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita? Saudara, apakah relasi kita hanya bertahan selama kita mendapatkan keuntungan dari orang yang kita kasihi? Bagaimana jika satu hari nanti kita diperhadapkan dengan sebuah situasi yang tidak mengenakan, situasi yang pasangan kita tidak memberikan keuntungan lagi kepada kita, anak kita tidak memberikan keuntungan kepada kita, teman kita, bos kita atau mungkin bawahan kita tidak lagi memberikan keuntungan kepada kita. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kasih kita tetap bertahan? Apakah relasi kita tetap bertahan? Apa yang akan kita lakukan? Misalnya, jika pasangan kita menodai janji pernikahan kita. Apa yang akan kita lakukan? Jika orang tua, anak kita, atau teman kita menjadi pribadi yang sulit dikasihi. Apakah kasih masih tetap bertahan? Saudara, mari kita akan lihat sekali lagi doktrin tentang kasih ini yang Allah tuliskan di 1 Korintus 13 ayat 4-7 di tengah-tengah jemaat yang memang kondisinya tidak baik. Mereka penuh dengan karunia, penuh dengan berbagai karunia rohani yang luar biasa. Itu ciri khas jemaat Korintus. Mereka tinggal di kota yang besar, bukan kota kecil. Kota Korintus pada waktu itu adalah sebuah kota metropolitan. Tetapi saudara, jemaat yang disertai, dipenuhi dengan karunia rohani itu juga dipenuhi dengan perpecahan saudara.
kertakan, satu dengan yang lain mementingkan diri sendiri. Dan saya berpikir saudara, apa yang terjadi di dalam jemaat Korintus adalah apa yang bisa juga terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi, secara korporat seperti gereja ini, atau mungkin di tempat kerja kita saudara. Saudara, kalau ditanya apa itu cinta, kalau kita kemudian melihat dari pantun tadi saudara, sepertinya dunia ini memberikan jawaban cinta itu adalah perasaan yang kuat, betul? Bukan hanya perasaan tapi sebuah perasaan yang kuat. Misalnya cinta pada pandangan pertama. Ada Bapak Ibu yang di sini jatuh cinta pada pandangan pertama? Atau sedang mengalaminya? Nah saudara, cinta seperti ini itu sepertinya adalah sesuatu yang terjadi begitu saja di luar kendali kita, bukan? Begitu lihat langsung kemudian jatuh cinta. Perasaan itu tiba-tiba hadir di luar kendali kita. Saudara, cinta jenis ini yang tumbuh karena melihat seringkali didefinisikan sebagai perasaan yang meledak-ledak. Analoginya itu mirip seperti kembang api di malam tahun baru. Wah, meriah sekali ya, meskipun kemarin tahun baru katanya disiramin dengan pemadam kebakaran begitu ya, disirami dengan air. Tapi masih banyak saya lihat di YouTube negara-negara yang kemudian masih menggunakan kembang api. Wah, semarak sekali, meriah sekali. Kita melihatnya juga senang sekali saudara ya. Anak-anak kita belikan kembang api, kita bawa keluar menunggu sampai jam 12 malam. Kembang api begitu semarak indah, tapi hanya sementara. Saudara, kalau jatuh cinta kita definisikan sebagai perasaan, ada bahayanya. Apa bahayanya saudara? Karena namanya perasaan pasti bisa pudar, bukan? Sama seperti mungkin parfum yang pagi ini kita pakai. Kita cium masih wangi, tapi tunggu nanti. Beberapa jam kemudian, parfum itu mulai memudar. Saudara, kalau cinta hanya kita definisikan sebagai sebuah perasaan. Perasaan itu bisa berganti dengan hal yang lain. Ketika kita berhadapan dengan kesulitan, dengan pertengkaran, sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Cinta itu, perasaan itu bisa memudar. Saudara, seorang ahli antropologi biologis namanya Helen Fisher. Dia menulis beberapa buku sebetulnya. Di dalam penelitiannya dia berkata bahwa cinta romantis, ya. Waktu kita jatuh cinta itu memang ada hormon yang kemudian menguasai pikiran kita saudara. Dan hormon jatuh cinta ini dia katakan itu bisa bertahan antara 18 bulan sampai 24 bulan. Tergantung dari kedewasaan orang itu. Dan masalahnya masa tergila-gila ini dia sebutkan itu tidak hanya ada pada remaja. Tapi juga bisa ada pada orang dewasa. Sebab itu saudara kita mengenal yang namanya puber. Kedua, ada tiba-tiba yang umur 40-an, ada yang umur 50-an atau lebih, tiba-tiba kemudian seperti anak remaja lagi begitu ya. Jatuh cinta lagi untuk kedua kalinya. Puji Tuhan kalau jatuh cintanya pada pasangan yang dia nikahi, bukan? Tapi bagaimana kalau kemudian terjadi yang sebaliknya, yang lain? Saudara, masa tergila-gila itu katanya 18 sampai 24 bulan. Sampai 2 tahunan. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu baru kita sadar, bukan? Wah, ternyata apa yang kita pikirkan tentang pasangan kita tidak seperti itu. Saudara, tanpa sadar kalau orang jatuh cinta, kita itu mengidealisasi, ya, kita membuat gambaran di pikiran kita sendiri terhadap pasangan kita yang sebetulnya enggak seperti itu. Sebab itu Bapak Ibu yang punya anak pemuda, kalau jatuh cinta jangan kasih nasihat yang jelek-jelek. Pasti kita gak akan didengerin, betul kan? Kenapa? Karena pikirannya tertutup. Seolah-olah saudara, pasangannya itu tidak punya kekurangan. Ya. Kelebihannya adalah tidak memiliki kekurangan. Sulit untuk diberitahu. Karena di dalam pikirannya saudara, dia tidak bisa melihat kekurangan dari pasangannya.
Sebab itu saudara, di dalam pelayanan saya dengan pemuda, saya selalu mendorong jangan menikah di bawah 2 tahun. Kalau bisa saudara, menikahlah setelah 2 tahun. Kenapa? Karena setelah 2 tahun saudara, pikiran kita itu mulai melihat sesuatu dengan real. Cinta seperti ini saudara tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Saudara, habislah kita jika kita membangun pernikahan dengan perasaan kita. Kalau saudara, pondasi pernikahan kita adalah perasaan, habislah pernikahan kita saudara. Tetapi rasanya hal yang sama juga bisa kita terapkan dalam relasi kita yang lainnya. Habislah saudara kalau kasih kita terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua kita, atau teman kita, kita ukur dengan perasaan kita. Dan sebetulnya itu juga yang terjadi dalam pelayanan kita, pekerjaan kita saudara. Tanpa kita sadari, kita itu bisa keputusan-keputusan yang kita buat, itu didominasi oleh perasaan kita. Kalau saudara nggak percaya, saudara boleh tanya ChatGPT, Gemini, atau AI yang lainnya. Betulkah keputusan saya itu bisa didominasi oleh perasaan kita? Sebab itu kita mengenal istilah like or dislike. Banyak keputusan-keputusan yang kita buat, bahkan dalam pelayanan sendiri. Itu sebabnya mungkin rapat majelis harus panjang saudara ya, supaya bukan like and dislike, tapi betul-betul dipikirkan apakah keputusan yang dibuat itu sesuai dengan visi misi dari gereja itu sendiri. Apakah keputusan yang dibuat sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, habislah relasi kita kalau kita mendasarkan keputusan kita, hidup kita oleh karena perasaan saudara. Saudara, lalu apa yang Alkitab katakan? Apa yang Alkitab definisikan tentang cinta, tentang kasih sebetulnya? Tidak hanya relasi pernikahan, karena memang 1 Korintus sering dipakai dalam pernikahan, tetapi 1 Korintus 13 ini bukan untuk pernikahan, tapi relasi secara umum di antara manusia, di antara sesama murid Kristus. Saudara, kalau kita lihat di ayat ini, tadi kayak katakan dunia bilang cinta itu adalah perasaan, tapi Alkitab punya definisi yang lebih agung. Paulus tidak mendeskripsikan cinta itu secara abstrak, tetapi dengan serangkaian tindakan yang aktif. Saudara bisa lihat kalimat-kalimat ini bukan? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu. Saudara, kesabaran, baik hati, tidak cemburu, itu sesuatu yang aktif dilakukan. Bukan pasif. Ada tindakan tertentu yang kita lakukan supaya kasih itu bisa dirasakan oleh orang yang kita kasih. Ada kalanya saudara, waktu kita sabar, kita tidak melakukan apa-apa. Betul? Waktu mungkin pasangan kita melakukan sesuatu, ada kalimat-kalimatnya yang bisa jadi menyakitkan. Saudara, biasanya apa yang kita lakukan? Waktu misalnya anak tiba-tiba ngomong sesuatu yang memancing emosi kita, apa yang kita lakukan? Apa yang saudara lakukan waktu saudara sabar? Diam, bukan? Diam. Para pria tentu kita tahu saudara ya, kalau istri yang harus dilakukan adalah diam. Para istri, waktu suami diam itu bukan karena cuek, karena sedang melatih kesabaran. Amin saudara. Jadi waktu dibilang, wah kalau suami istri ngomel, suami diam, itu jalan paling aman. Saudara, memang seperti itu kan kenyataannya. Tapi kalau kita lihat dari firman Tuhan sudah membicarakan sesuatu yang mendasar, bahwa waktu saya mengasihi orang-orang yang saya kasih, ketika dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati, sabar. Dan diam adalah sebuah tindakan aktif, bukan pasif. Ia tidak cemburu. Saudara, apa yang bisa dilakukan oleh orang yang cemburu? Wah, bisa apa saja saudara. Tapi waktu kita melihat kepada Allah, waktu kita berdoa, saudara, bukan kecemburuan yang muncul. Katanya cemburu itu tanda cinta. Tapi kalau
kita memperhatikan firman Tuhan, ia tidak cemburu, berarti ia tidak cinta, bukan? Tapi bukan itu yang Alkitab katakan. Justru karena ia tidak cemburu. Ketidakcemburuan justru adalah tanda di mana orang itu memiliki kasih di dalam hatinya, saudara. Jadi kesimpulannya, cinta itu, kasih itu adalah sebuah kata kerja, sebuah usaha, sebuah tindakan yang perlu kita tunjukkan. Bukan hanya keputusan, bukan hanya perasaan saja. Saudara, Thomas Aquinas dalam sebuah karya agungnya Summa Theologica, dia berkata begini, mengasihi adalah menghendaki kebaikan bagi orang lain. To love is to will the good of another. Saudara, artinya mengasihi itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Mengasihi itu adalah sebuah pilihan sadar seseorang. Kita sadar sekali apa yang kita harus lakukan demi kebaikannya orang yang kita kasihi, bukan karena kebaikan kita. Kasih itu adalah sebuah pilihan yang sadar. Saat saudara memilih untuk tetap berbuat baik kepada seseorang, bahkan seseorang yang tidak menghargai diri kita, saudara, disitulah kita sedang mengasihi dalam arti yang paling murni. Saudara perhatikan struktur ayat ini. Lebih banyak kalimat positifnya atau negatifnya? Negatif kan ya? Kata tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak yang lainnya, saudara. Saudara, ada banyak kata tidak di dalam ayat ini. Apa implikasinya? Saudara perhatikan ya. Kata cemburu, memegahkan diri, sombong, melakukan yang tidak sopan, mencari keuntungan diri sendiri, pemarah, menyimpan kesalahan orang lain, bersuka cita karena ketidakadilan. Itu semua negatif, bukan? Kalimat tidak itu membuat kalimat itu menjadi positif. Saudara, kata yang saya garis, yang berikan warna merah. Saudara, itu semua adalah kalimat di mana kita memang dipengaruhi oleh dosa. Betul? Ini kecenderungan kedagingan kita. Kita gampang mungkin cemburu, kita gampang untuk memegahkan diri. Kita bisa sombong dengan apa yang kita miliki, saudara. Kita bisa melakukan yang tidak sopan, kita bisa mencari keuntungan diri sendiri. Dan semua dosa ini yang disebutkan oleh Paulus bukan sesuatu yang abstrak, bukan. Ketika jemaat Korintus membaca kalimat ini, saudara, mereka sadar ada orang tertentu di dalam gereja Korintus itu yang melakukan hal ini, itu real adanya. Dengan kata lain saya mau katakan begini, saudara, semua kalimat ini juga hanya garis merah, jangan-jangan, saudara, itu sesuatu yang memang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata tidak. Atau dengan kata lain kalau saya mau katakan begini, saudara, sifat cinta kasih yang sesungguhnya itu adalah menambahi, bukan mengurangi. Kita tambahkan sesuatu, sehingga sesuatu yang negatif itu menjadi sesuatu yang positif. Dengan apa yang Tuhan lakukan melalui diri kita, saudara. Ingat Lintah di awal tadi. Lintah itu hidup dengan prinsip mengurangi darah orang lain untuk dirinya, saudara. Tapi cinta kasih Kristen hidup dengan prinsip menambahi hidup orang lain dengan memberi diri. Bapak Ibu, saudara, sehingga kemudian pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana mungkin kita dalam hidup kita hari ini bisa terus menambahi dan memberi tanpa merasa habis. Ada nilai-nilai tertentu yang kemudian kita berikan kepada orang lain. Saudara, bagaimana caranya? Saudara, Saint Augustine, seorang bapak gereja, pernah menulis di dalam khotbahnya tentang surat 1 Yohanes. Dia berkata seperti ini, kasihilah dan lakukanlah apa yang kau kehendaki. Biarlah akar kasih ada di dalam. Saudara perhatikan ya, biarlah akar kasih ada di dalam. Dan dari akar ini tidak ada yang bisa tumbuh selain kebaikan. Saudara, mengapa Agustinus berkata seperti ini? Karena kalau akar kasih kita adalah akar kasih dari Allah, maka apapun yang kita lakukan, baik itu melayani pasangan, relasi dalam pasangan, mendidik anak, membantu teman, semuanya akan berbuah kebaikan. Rumah tangga kita tidak tetap akan bertahan, tetap akan
berjalan dengan baik kalau ada kebaikan dalam rumah tangga kita. Amin. Relasi kita dengan anak yang mungkin sulit dikasihi, saudara, akan tetap bertahan kalau kemudian kita terus melakukan kebaikan kepada dia. Demikian juga kalau kita posisi kita sebagai anak, kalau kemudian kita berusaha untuk berbuat baik kepada orang tua kita, saudara, yang terjadi adalah kasih yang bertahan. Sebab itu ada firman Tuhan yang berkata begini, kalau seseorang itu kamu tidak sukai dan sebagainya melakukan kejahatan, saudara, terus buat baik, terus buat baik. Dan itu seperti katanya bara di atas kepalanya, betul? Dia tidak akan tahan dengan semuanya itu. Bukan membalas dengan kejahatan, tapi membalas dengan kebaikan. Saudara, kalau lintah itu memiliki insting untuk mengurangi, karena sifatnya yang alamiah. Kita yang telah diubahkan oleh Kristus itu memiliki akar kasih yang mendorong kita untuk terus menambahi nilai bagi sesama. Jadi mari kita berhenti untuk memoles apa yang ada di luar, tapi memperhatikan apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita? Apakah kita terhubung dengan Kristus itu? Kita memiliki relasi dengan Allah Roh Kudus itu. Sehingga kemudian dari dalam diri kita mengalir luapan kasih Allah yang melampaui semua pengetahuan. Kenapa kok bisa ya? Karena akarnya adalah berasal dari Allah. Saudara, sehingga ketika kita kemudian sampai pada relasi kita dengan pasangan kita misalnya. Saudara, jangan tanyakan ketika pagi hari datang. Bukan kemudian kita tanyakan, apa yang bisa kamu berikan padaku? Apa yang kamu bisa berikan? Bukan kalimat itu yang muncul. Tetapi apa nilai tambah yang bisa aku berikan agar kamu semakin bahagia dan bertumbuh hari ini? Saudara, di dalam pelayanan saya yang lalu di gereja itu, di dalam janji nikah, ditambahi sebuah kalimat yang indah oleh senior saya. Dia katakan begini, setelah janji, aku berjanji dalam masa suka, duka dan sebagainya, saudara ya. Lalu ditambahi kalimat yang begini, dan mengobarkan kasih karunia yang ada padaku untuk dirimu. Mengobarkan karunia rohani yang ada di dalam dirimu. Wah, bagus sekali. Jadi dengan kata lain di dalam hubungan relasi dalam keluarga itu ada sebuah perjanjian bukan hanya bertahan pada masa suka dan duka, pada masa sulit ataupun senang, saudara, tetapi ada sebuah kewajiban dari pasangan di dalam keluarga itu untuk kemudian menambahkan nilai sesuatu supaya karunia rohani yang ada di dalam diri pasangan kita, di dalam diri anak kita, saudara, itu makin bertambah. Pertanyaan saya, selama saudara mungkin dalam berkeluarga menikah, saudara, nilai karunia rohani apa yang bertambah karena ada dirimu di dalam pernikahan ini? Apa nilai tambah yang bisa kita berikan kepada tim kita? Mungkin kalau ada di dalam pekerjaan. Waktu saya datang, apa yang kemudian bertambah dari tim ini? Apa yang bisa bertambah dari dalam pekerjaan saya? Atasan saya kemudian apa yang diuntungkan? Nilai apa yang saya berikan kepada dia? Mungkin itu pertanyaannya, saudara. Itu pertanyaan juga bagi semua pelayan Tuhan di gereja ini, bukan? Waktu saya hadir di tempat ini, nilai apa, kontribusi apa yang saya berikan? Kalau kemudian kehadiran saya kemudian tidak membawa perubahan apa-apa, jangan-jangan, saudara, saya dalam posisi yang bukan hanya standar netral, tapi justru saya mengurangi. Saya hanya mengambil saja. Mungkin bagi Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda, pertanyaannya bagaimana kemudian kehadiran saya di kelas atau mungkin di tempat kerja menjadi berkat bagi orang yang ada di sampingku. Saudara, kasih yang bertahan adalah kasih yang terus menambahi kebaikan di mana Tuhan menempatkan kita. Dan sebetulnya itulah wujud dari cinta yang sebenarnya. Tapi seringkali, saudara, di dalam perjalanan kita saya sadar ada dosa. Dosa itu bukan hanya selesai ketika kita buka hati kita dan kemudian kita terima Tuhan Yesus. Lalu kemudian dosa semua otomatis hilang. Tidak, saudara. Kita masih menjadi orang berdosa yang sudah ditebus Allah. Berdosa sudah ditebus Allah memang. Kita masih bergumul dengan kedagingan kita. Sehingga Paulus pernah berkata seperti ini, bukan apa yang aku inginkan yang aku lakukan. Karena selama kita masih hidup dalam daging ada keberdosaan yang terus menggodai kita, membawa kita untuk menghidupi kedagingan, saudara. Itu yang kita alami.
Dosa itu merusak perasaan kita yang sebetulnya baik. Tapi perasaan kita yang sudah dipenuhi dengan dosa, dipengaruhi oleh dosa itu membawa kemudian mencari keuntungan diri sendiri. Itulah sebabnya waktu kita berkata bahwa kita harus berakal dalam kasih Allah itu bukan satu kali. Tapi adalah sesuatu yang terjadi terus menerus. Tanpa Kristus ada di dalam diri kita, tanpa relasi yang terus menerus, tanpa Roh Kudus yang memperbaharui diri kita dari sehari ke sehari, kita tidak akan bertahan mengasihi dalam situasi yang sulit, saudara. Saudara perhatikan salib. Seperti apa salib itu? Seperti tanda tambah, bukan? Saudara, kalau dunia hanya bikin perasaan kita punya hitungan-hitungannya, saudara kita pun punya hitungan. Ini matematika salib. Setiap kali kita ada di tempat yang sulit, kita didorong oleh Roh Kudus untuk melihat kepada salib. Saudara, tidak kebetulan tanda salib itu seperti tanda tambah. Karena di atas kayu tambah itulah Tuhan Yesus itu mendefinisikan kepada kita cinta yang sejati. Yesus tidak menunggu kita baik dulu baru kemudian dia mencintai kita. Yesus tidak hanya kemudian menunggu kita bersih dulu dari semua kesalahan, lalu kemudian dia terima kita. Tidak, pada waktu kita justru dalam kesalahan, dia datang membersihkan kita dari kesalahan itu. Saudara perhatikan lagu-lagu pujian yang tadi kita sudah naikkan. Ada kalimat-kalimat yang membawa kita begini, saya persembahkan diri kita, saya persembahkan hati kita. Waktu saudara nyanyikan pujian itu pikiran saudara tentang hati saudara, tentang hidup saudara, hidup yang seperti apa. Pagi ini waktu saya nyanyi lagu itu tadi, saudara saya berpikir persembahan hati saya, hati yang penuh dengan keegoisan. Hati yang mementingkan diri sendiri. Hati yang masih dipengaruhi oleh dosa. Hidup saya bukan hidup yang bersih. Hidup yang penuh dengan kesalahan. Lalu kemudian salah kalau kita berpikir Tuhan, saya persembahkan hidup saya, hati saya seperti sesuatu yang sepertinya tanpa cacat dan celah. Tidak, saudara. Waktu kita persembahkan hati kita, hidup kita, ini hidup yang penuh dengan kesalahan. Dan Tuhan menerima kita apa adanya. Yesus memilih untuk mencintai kita saat kita masih berdosa. Itu keputusan. Di kayu salib ini Kristus tidak mengambil nyawa kita, saudara. Tetapi dia memberi nyawanya bagi kita. Dia menambahi kita dengan keselamatan, pengampunan, dan identitas diri. Padahal kita tidak layak menerimanya. Untuk saudara yang sudah menikah, ingatlah pernikahan Kristen itu adalah miniatur dari kasih Kristus ini, saudara. Kita itu surat Kristus yang dibaca oleh banyak orang. Akan ada hari di mana mungkin suami akan mengecewakan. Atau ada hari tertentu istrimu tidak mudah untuk dikasihi. Di saat itulah saudara lihat salib. Lihat salib. Bahwa Kristus justru mengasihi kita. Pada waktu kita gagal, pada waktu kita mengalami kesalahan. Betul? Maka kita pun dimampukan akan tetap memiliki cinta kasih. Karena itu bukan perasaan, tapi itu adalah sebuah keputusan untuk memberi diri. Saudara, sebelum menikah saya sebetulnya punya mimpi. Kalau nanti saya punya istri, tiap pagi ada yang bikinin kopi. Ada bapak-bapak yang punya mimpi sama dengan saya. Saudara, saya sudah menikah 11 tahun, puji Tuhan. Puji Tuhan sampai hari ini setiap pagi bangun tidur, saya masih bikin kopi sendiri. Bapak Ibu tertawa saya yang miris, bukan? Tapi tidak hanya bikin kopi sendiri. Kadang-kadang kalau sore, siang, istri saya bilang begini, kok bikinin kopi dong. Saya tahu mimpi saya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tidak sesuai dengan kenyataan. Jangan bilang begini, makanya Muse waktu menikah tanya dulu bisa bikin kopi tidak. Kalau begitu pasti saya cari barista, saudara.
Saudara, cinta kasih itu menambahi, bukan hanya mengambil. Cinta itu memberi, bukan mengurangi. Salib adalah bukti bahwa Allah itu tidak bertanya apakah manusia ini pantas, tidak. Dia langsung mengasihi kita demi keselamatan kita. Saudara, saya pikir kasih yang paling sulit itu bukan waktu kita ada di gereja, bukan. Bukan pada waktu kita ada di tempat kerja. Saudara, menurut saya kasih yang paling sulit itu justru ada di dalam keluarga kita. Betul saudara? Melayani beberapa pasangan yang menikah. Saya tanyakan bagaimana relasi dengan orang tuanya. Melayani teman-teman yang sedang punya permasalahan di dalam keluarga. Saya berpikir tempat yang paling sulit untuk kita mengasihi adalah ketika ada di rumah. Tapi justru karena itulah Tuhan hadir di dalam rumah kita. Justru itulah saudara kita berkata begini, kepala dari rumah tangga ini adalah Kristus. Karena kehendaknya lah, keinginannya lah yang terjadi dalam rumah tangga kita saudara. Saudara, saya ingin tutup khotbah ini dengan sebuah kisah nyata saudara. Robert McQuilkin dan istrinya Muriel. Robert McQuilkin ini adalah seorang tokoh besar, dia menjabat sebagai Presiden Columbia International University di Amerika Serikat. Saudara, dia berada pada puncak karirnya, dihormati dan memiliki pengaruh yang luas. Kalau saudara masukkan namanya di Google, saudara akan melihat beberapa karyanya yang luar biasa. Tapi kemudian pada waktu dia berada di puncak karirnya, waktu dia dikenal orang, dihormati orang, pada waktu itu istrinya didiagnosa Alzheimer. Saudara, kondisi Muriel kemudian istrinya itu memburuk sehingga dia tidak lagi mengenali suaminya. Muriel sering merasa takut dan gelisah, kecuali kalau ada suaminya Robertson itu di sampingnya. Saudara, teman-teman dari Robertson itu kemudian berkata seperti ini, memberikan saran yang tampaknya logis masuk akal menurut dunia. Dia bilang begini, taruh saja Muriel di panti jompo yang bagus, agar engkau tetap bisa menjalankan tugas pentingmu sebagai presiden dari university ini untuk melayani Tuhan. Pelayananmu terlalu besar untuk dikorbankan demi satu orang yang bahkan hari ini tidak mengenalmu lagi. Taruh saja di panti jompo yang bagus. Di sana dia akan dilayani dengan lebih baik daripada apa yang kamu bisa lakukan. Ada dokter, ada nurse yang akan bisa menjaga. Tapi saudara, pada tahun 1990, Robert McQuilkin ini mengumumkan pengunduran dirinya. Dia melepaskan jabatannya, dia melepaskan kekuasaan dan karirnya demi merawat istrinya secara penuh di rumah. Dalam surat pengunduran dirinya yang sangat terkenal, dia menulis kalimat yang menggetarkan hati. Dia katakan, aku berjanji di hadapan Allah 42 tahun yang lalu untuk mengasihinya dalam keadaan sakit maupun sehat. Dan aku bermaksud menepatinya. Muriel adalah kasih dalam hidupku, merawatnya adalah kehormatanku, bukan beban. Amin saudara. Bapak-bapak amin. Ibu-ibu amin. Cinta itu bukan sekedar sebuah tatapan mata, bukan sekedar perasaan. Cinta yang sejati adalah ketika kita menatap ke arah yang sama, yaitu kepada Kristus dengan hati yang penuh dengan ketaatan, saudara. Sebab itu apa yang perlu kita lakukan dalam hidup kita, saudara? Saudara, sekali lagi jangan definisikan cinta itu sebagai, kasih itu sebagai sebuah perasaan. Tetapi kasih, cinta itu adalah sebuah tindakan. Sebuah keputusan untuk memberi diri ini kepada yang kita kasihi. Dengan seperti itu saudara, kita mencerminkan kasih yang ada pada Kristus. Sebab itu bertahanlah dalam situasi sulit apapun karena kita tidak memakai kekuatan kita. Tinggallah dan terhubunglah dengan Kristus. Tapi mungkin waktu mendengarkan penjelasan firman Tuhan ini, saudara berkata, saya pernah gagal dalam pernikahan saya. Saudara, kasih Allah itu tidak pernah gagal. Kita mungkin pernah gagal, tapi kasih Allah itu tidak pernah gagal. Dia menerima orang yang gagal supaya kemudian dia hidup lagi dengan penuh kemenangan. Siapa dari kita yang gak pernah gagal? Kalau hari ini kita masih bertahan dalam relasi kita,
dengan anak, dengan orang tua, dengan istri, dengan suami. Saudara, itu semua karena anugerah Allah. Saya berpikir saudara, biarlah gereja kita ini tidak hanya bersyukur hanya untuk apa yang baik. Tapi kalau ada orang-orang yang sempat hidup dalam kegagalan, saudara, biarlah kasih yang daripada Allah itu merangkul orang-orang yang seperti ini di dalam gereja kita. Sehingga kita memberikan kesempatan yang kedua, karena Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk menghidupi kasih Allah. Saya berikan waktu saudara berdoa di hadapan Allah. Bersyukurlah karena Tuhan menerima kita apa adanya. Kita yang hina ini Dia terima. Berdoalah saudara supaya keluarga kita, rumah tangga kita menjadi tempat di mana kasih karunia Tuhan itu ditambahkan setiap hari. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Dan mampukanlah kami tidak hanya mengerti dan memahaminya. Tetapi Tuhan mampukanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Hari ini bisa jadi ada rekan-rekan, ada umat-Mu yang sedang menghadapi masa-masa yang sulit untuk bertahan. Mereka sudah di ujung kesabaran mereka. Mereka mungkin sudah berada di ujung penantian mereka untuk mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakan di dalam relasi, di dalam keluarga. Bapa, biarlah kiranya di ujung titik kesabaran itu Engkau datang menambahkan lagi kesabaran itu dalam hati mereka. Dan biarlah kiranya Roh Kudus memberikan perubahan demi perubahan sehingga kemudian kasih itu tetap bertahan. Tuhan, kami sekali lagi berdoa, mampukan kami untuk melakukan kasih ini. Di dalam dan melalui Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin.